Top 10 calon saham multi-bagger tahun 2045, siapa yang berpeluang menjadi raja baru Bursa Indonesia? Halo semuanya, kembali lagi di channel Saham Indonesia Emas. Anda akan rugi jika tidak menonton sampai habis video ini. Karena di sini kita akan bahas tuntas saham calon Bitcoin berikutnya, yang kenaikannya bisa puluhan sampai ratusan persen dari modal awal. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekaligus menantang. Topik yang mungkin bisa menentukan masa depan portofolio investasi Anda selama 20 tahun ke depan. Kita akan membahas 10 calon saham multi-bagger menuju tahun ke 2046. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memastikan saham mana yang akan menjadi multi-bagger, bahkan investor terbaik dunia pun tidak pernah memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun yang bisa kita lakukan adalah mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki peluang besar untuk tumbuh bersama Indonesia Emas ke 2045. Jika Indonesia berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, maka akan ada perusahaan-perusahaan yang menikmati pertumbuhan luar biasa. Dan tugas kita sebagai investor adalah menemukan perusahaan tersebut sebelum nilainya benar-benar meledak. Dalam video ini, saya tidak hanya melihat harga saham hari ini, saya akan melihat tren 20 tahun ke depan. Saya akan melihat sektor yang kemungkinan besar menjadi tulang punggung Indonesia Emas. Saya akan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan. Dan saya akan mencari perusahaan yang berpotensi menjadi pemenang besar dari perubahan tersebut. Mari kita mulai. Nomor 10. Gotoh. Banyak investor sudah menyerah terhadap Gotoh. Banyak yang kecewa karena harga sahamnya turun jauh dari masa IPO. Namun jika kita melihat 20 tahun ke depan, Gotoh masih memiliki peluang yang menarik. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Digitalisasi akan terus berkembang. Pembayaran digital akan semakin umum. E-commerce akan semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika suatu hari Gotoh berhasil mencapai profitabilitas yang kuat dan mempertahankan ekosistem digitalnya, maka perusahaan ini masih memiliki peluang untuk memberikan hasil yang sangat menarik. Risikonya memang besar, tetapi potensi jangka panjangnya juga tidak bisa diabaikan. 9. MBMA. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Dunia sedang bergerak menuju kendaraan listrik. Baterai membutuhkan nikel, dan Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global. Jika transisi energi terus berjalan selama 2 dekade ke depan, maka perusahaan-perusahaan yang berada dalam ekosistem nikel memiliki peluang besar untuk tumbuh. MBMA menjadi salah satu nama yang menarik untuk diperhatikan. Nomor 8. MTDL. Banyak investor lebih fokus kepada perusahaan teknologi besar, padahal ada perusahaan yang diam-diam menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Salah satunya adalah MTDL. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi teknologi, solusi digital, dan berbagai kebutuhan transformasi digital perusahaan. Jika Indonesia semakin terdigitalisasi hingga tahun 2046, maka kebutuhan terhadap infrastruktur teknologi akan terus meningkat. Dan MTDL memiliki posisi yang cukup menarik untuk mendapatkan manfaat dari tren tersebut. Nomor 7. Asas. Kelas menengah Indonesia diperkirakan terus bertambah. Pertumbuhan ekonomi biasanya akan diikuti peningkatan konsumsi masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, masyarakat akan lebih banyak membelanjakan uang untuk kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, renovasi rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya. ASES memiliki peluang menikmati pertumbuhan tersebut dalam jangka panjang. Nomor 6. BNI. Perbankan selalu menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, kredit tumbuh. Ketika kredit tumbuh, bank berpotensi meningkatkan laba. BNI memiliki jaringan luas, basis nasabah besar, dan posisi penting dalam sistem keuangan Indonesia. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara maju pada pertengahan abad ini, sektor perbankan kemungkinan tetap menjadi salah satu pemenang utama. Nomor 5. BMRI. Banyak analis menganggap BMRI sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia. Keunggulan skala bisnis, digitalisasi, kualitas aset, dan kemampuan menghasilkan laba menjadikan BMRI kandidat kuat untuk terus berkembang. Mungkin saham ini tidak akan naik ribuan persen dalam waktu singkat, namun dalam periode sangat panjang, kombinasi kenaikan harga saham dan dividen dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Nomor 4. BBRI. BBRI memiliki kekuatan yang sulit ditiru. Fokus pada segmen UMKM membuat BBRI memiliki posisi unik dalam ekonomi Indonesia. Jika jutaan UMKM Indonesia berkembang hingga 2045,
maka BBRI berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Tidak berlebihan jika banyak investor menjadikan BBRI sebagai fondasi utama portofolio jangka panjang. Nomor 3, TLKM. Data adalah minyak baru. Semakin banyak aktivitas digital, semakin besar kebutuhan terhadap konektivitas, kecerdasan buatan, cloud computing, data center, video, streaming, dan ekonomi digital semuanya membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. TLKM berada di posisi yang sangat strategis untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan tersebut. Jika transformasi digital Indonesia terus berjalan selama puluhan tahun, maka TLKM berpotensi tetap menjadi pemain penting. 2. DCI. Inilah saham yang sering disebut sebagai salah satu kisah sukses terbesar. Bursa Efek Indonesia. Data center menjadi kebutuhan utama era digital. Artificial intelligence membutuhkan komputasi besar. Cloud membutuhkan data center. Ekonomi digital membutuhkan data center. Jika Indonesia menjadi pusat ekonomi digital Asia Tenggara, kebutuhan terhadap data center berpotensi meningkat berkali-kali lipat. Risikonya tentu ada. Valuasi bisa mahal, persaingan bisa meningkat. Namun dari sisi tren jangka panjang, sektor data center merupakan salah satu sektor yang paling menarik. Nomor 1, BBCA. Ketika berbicara tentang kualitas perusahaan di Indonesia, nama BBCA hampir selalu masuk dalam daftar teratas. Manajemen yang kuat, profitabilitas tinggi, efisiensi luar biasa, kualitas kredit yang baik, basis nasabah yang sangat besar. BBCA mungkin bukan saham yang paling murah, namun dalam banyak kasus, perusahaan berkualitas tinggi seringkali terus menjadi pemenang selama puluhan tahun. Jika seseorang bertanya perusahaan, Indonesia mana yang paling mungkin masih sangat kuat pada tahun 2045, maka BBCA hampir selalu masuk dalam daftar tersebut. Jadi, kesimpulannya, jika saya harus merangkum seluruh video ini dalam satu kalimat, maka kalimatnya adalah: carilah perusahaan yang akan dibutuhkan Indonesia 20 tahun dari sekarang. Jangan hanya melihat harga saham hari ini, jangan hanya melihat rumor, jangan hanya melihat rekomendasi sesaat. Fokuslah pada tren besar. Indonesia Emas ke 2045, digitalisasi, artificial intelligence. Seperti sahamnya data center DC, perbankan, UMKM, infrastruktur, energi, dan konsumsi masyarakat. Karena dari sektor-sektor inilah kemungkinan besar akan lahir para pemenang baru. Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi, ini bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Lakukan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan saham Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.